Halo, selamat malam. Sambil nunggu teman-teman join. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung. Halo, selamat malam. Udah mulai banyak orang nih ya. Thank you teman-teman udah meluangkan waktunya untuk bergabung di Bimani Talks edisi Jalan Menuju Cuan, tambah penghasilan atau tambah investasi. Nah, malam ini kita akan kedatangan satu narasumber yang seru banget. Sambil kita menunggu orangnya join, mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar kali ya. Siapa di sini yang kira-kira nonton edisi minggu lalu? Jadi minggu lalu kita sempat ngebahas kapan sih waktu yang paling tepat buat investasi. Kalau ada yang tahu jawabannya boleh sih reply di kolom bawah. Nah, sebenarnya kapan waktu yang tepat buat investasi itu mulai dari sekarang ya. Jadi makin muda umur kita, makin banyak yang kita bisa gain. Dan karena makin awal jadi otomatis belajarnya juga makin banyak lah ya. Dan yang kedua, produk investasi apa sih yang paling cocok buat investor pemula? Kemarin tuh kita sempat ngobrolin reksadana. Kenapa reksadana? Karena dari nominal yang murah, nominal yang kecil bisa nabung juga rutin secara bulanan. Nah, dari teman-teman sini ada yang udah sempat nabung reksadana belum ya? Kira-kira bisa di-share juga ke kita. Oke, udah banyak yang join ya. Nah, kalau hari ini kita mau lanjutin obrolan serunya. Tadi aku udah sempat bilang untuk topiknya kita mau bahas jalan menuju cuan, tambah penghasilan atau tingkatkan investasi. Nah, hari ini kita akan kedatangan narasumber Alexandro Ruby yang mungkin kalian semua teman-teman udah familiar lah ya sama Mas Ruby. Jadi narasumber kita malam ini itu seorang creative planner, content creator juga. Dia juga pernah menjalani 9 pekerjaan yang berbeda. Dia juga konten-kontennya sering ngobrolin tentang investasi. Jadi mudah-mudahan malam ini teman-teman bisa dapat banyak ide, juga terinspirasi, juga banyak belajar bareng sama Alexander Ruby ya. Kita tunggu sebentar lagi, mungkin bisa join. Oke, sambil nunggu aku mau nanya deh, teman-teman ada yang udah install Bimani belum ya? Kalau belum, sebaiknya install ya karena sekarang sudah tersedia di Google dan Play Store juga. Oke, nah Mas Robi udah join ya, bentar. Accept. Halo, selamat malam. Halo, Apa kabar malam. Mas? Baik, baik, apa kabar? Sibuk ya hari ini. Thank you loh Mas sudah bergabung sama aku di Bimani Talks edisi hari ini. Thank you juga, sama-sama. By the way, aku manggilnya apa ya? Biar enak Rika nih aja, ngobrol. Rika aja. Rika ya? Siap, Rika. Kalau kalau Mas Ruby prefer dipanggil Mas ya, bukan Koko ya? Sama aja sebenarnya, itu bercandaan Sama aja kalau di aja. sosmed. Panggil Ruby Oke, aja biar oke. gampang. Oke. Oke, Mas. Jadi ini aku tetap panggil Mas sih soalnya lebih enak mungkin ya. Boleh Mas diperkenalkan dulu nih kira-kira sekarang kesibukannya apa aja, terus juga boleh Ya, di-share juga ke kita lah ya tentang oke, profilnya siap. Mas Ruby ya. Siap. Salam kenal buat teman-teman yang baru join atau mungkin baru tahu. Nama saya Ruby. Sehari-hari sebagai pengusaha, jadi saya ada dua company yang saya jalanin. Juga selama 2-3 tahun terakhir mulai aktif ngonten. Teman-teman bisa cari saya di YouTube, bisa cari saya di podcast. Mungkin ada yang pernah dengar podcast namanya 30 Days of Lunch. Udah ada sekitar 90 episode sekarang. Kita ngobrol sama Mbak Naswa Shihab, sama foundersnya Bukalapak malah salah satunya, Ya. sama Mas Zaki dulu gitu. Nah, jadi
Dan terakhir yang terbaru tahun lalu merilis buku judulnya You Do You, mungkin ada yang udah pernah baca. Ya. So itu sih kesibukannya sekarang. Mas, ini karena aku kan kemarin-kemarin sempat nonton Hmm. beberapa YouTube-nya Mas Ruby ya. Ada Ya, satu yang ya, paling menarik nih dan lumayan berkaitan sama topik yang malam ini kita ya. mau obrolin gitu. Mas sendiri Hmm. tuh pernah punya 9 jenis pekerjaan yang Ya, berbeda. Itu boleh di-share ya. nggak sih ke kita? Kita mungkin banyak yang belum dengar atau mungkin ada yang udah dengar, mungkin pengen pengen tahu lebih dalam lagi kali ya. Yes, Boleh yes. Nah, di-share, Mas. jadi sebenarnya 9 itu apa sih benang merahnya gitu yang pengen saya sampaikan bahwa nomor satu dalam hidup menurut saya sangat normal sekali kalau kita bereksperimen. Tapi kita mencoba bukan sekedar coba-coba. Artinya 9 hal yang saya jalankan itu enggak saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Contohnya gini, misalnya waktu saya pertama kali di alat berat, saya jadi sales alat berat. Jadi kalau teman-teman ngelihat di proyek tuh ada bulldozer, ekskavator, nah itu yang saya kendarain tuh. Dan saya waktu itu jualannya itu gitu. Itu Nah, beneran bisa saking mengoperasikan sering, ya, Mas ya katanya ya. Bisa beneran bawa betul, alat beratnya ya. betul. Nah Oke, itu maksud saya, jadi keren nggak banget. setengah-setengah dalam artian sampai saya juga belajar ngendarainnya gitu. Karena saya pengen kenal nih barang ini apa gitu, supaya saya bisa ngasih solusi produk yang benar-benar sesuai sama kebutuhan customer saya kan. Nah, begitu juga ketika saya pindah misalnya ke dunia fotografi waktu itu fokus bikin konten dalam bentuk foto buat restoran, buat buku menu. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang suka ngemil, ada keripik kentang depannya C, belakangnya O, ya. Kalau tahu, nah itu Ya, foto di packagingnya juga foto saya. Uh, Artinya apa gitu? Walaupun saya mencoba berbagai macam hal, tapi nggak setengah-setengah. Bahkan ya karyanya bisa dilihat gitu. Kemudian dari sales beberapa ke fotografi ya, Mas Yani ya. betul dari sales Oke, fotografi dan beberapa hal yang lainnya lagi gitu. oke. Mhm. Oke, Mas, aku ada sempet lihat videonya tuh yang lumayan Ya, menarik. Jadi ya. waktu itu Mas sempat bilang belajar dari Om Ling ya. Katanya harus Hmm, mentraktir dan ini berkaitan sama podcastnya ya. Kayaknya aku pernah betul. beberapa kali dengar sih 30 Days of Ya. Lunch. Boleh Hmm. nggak sih diceritain lagi kita tuh apa namanya filosofinya bikin podcast itu dan kaitannya Ya. dari pelajaran yang dipelajari sama Mas Ruby dari si Nah, Om ini ini menarik gitu. nih. Menarik. Karena Hmm. kita hari ini ada sedikit ngomongin tentang keuangan ya, teman-teman. Menurut saya, investasi itu nggak selalu dalam bentuk apa ya, dalam bentuk produk seperti mungkin emas atau mungkin reksadana atau mungkin saham, tapi ada juga investment yang bentuknya nggak kelihatan gitu. Bentuknya misalkan network atau Ini gue yang oke. Ini sebentar ya, koneksinya keputus ya, sebentar ya. Oke, sorry ya teman-teman, kita coba minta Mas Rubinya join lagi. Ini kayaknya ada kendala di koneksi. Oke, oke, aku coba add sebentar ya. Aku coba sebentar ya. Oke, mm aku cek bentar, sorry. Sambil kita nunggu Mas Ruby, jangan lupa guys, tolong sulit nih.
Kita nunggu sebentar lagi ya guys. Sambil nunggu kalau misalnya ada yang mau nanya ke Mas Ruby, boleh sambil diketik-ketik di kolom komen kali ya guys. Nah ini Mas Ruby udah join. Ya. Oke Mas, tadi sampai tadi kita ngobrolin soal 30 days of lunch, filosofinya yang soal antar ketemu. Ya. Saya ulang lagi atau gimana? Boleh diulang lagi Mas, tadi soalnya keputus. Takutnya. Oke, siap. Oke, teman-teman selamat bergabung kembali lagi. Jadi tadi saya cerita sedikit soal investment ini tidak selalu harus dalam bentuk mungkin dalam bentuk uang atau reksadana atau saham atau emas, tapi itu penting, tapi juga kita perlu investment dalam bentuk relationship, dalam bentuk network. Nah, ada satu orang kaya yang saya look up to, namanya Li Ka-shing. Dia bisa dibilang one of the richest in the world. Kalau di Hong Kong dia nomor 1. Dia bilang seperti ini teman-teman, bahwa kalau kita punya uang, anggap uang kita total 100%, kita sisihkan 10-15% itu untuk mentraktir orang-orang yang lebih kaya. Nggak cuma kaya secara keuangan, tapi juga kaya dari sisi pendidikan misalnya, dari sisi ilmu, dari sisi pengetahuan, dari sisi pengalaman. Karena dengan cara kayak gitu, kita jadi bisa mentransfer ilmu dari dia gitu. Nah itu menurut Om Lee yang menurut saya menarik banget dan akhirnya ya kita praktekin jadi bentuknya. Oke, ini freeze lagi, mungkin masalah koneksi. Sebentar ya guys, aku coba connect lagi. Ya, sebentar ya, aku coba invite Mas Ruby-nya lagi. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan, boleh di kolom komen ya guys. Mumpung kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Ruby. Nah, sambil kita menunggu, aku pengen memperkenalkan tentang Bimani kali ya. Bimani itu adalah aplikasi investasi untuk saat ini produknya baru reksadana dari PT Buka Investasi Bersama, anak perusahaan Bukalapak. Dan Bimani ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk membantu investor mengelola portfolio mereka. Oke, aku sudah lihat Mas Ruby joining. Bentar ya guys. Nah, oke Mas. Ya, keputus lagi ya Mas? Iya, kayaknya nggak boleh Udah ditanyain yang itu deh. Kalau terus. Oke. Oke, boleh. Kalau gitu aku masuk ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mas. Sekarang ini kesibukannya kira-kira apa aja nih Mas? Boleh diceritain ke kita-kita? Iya, tadi masih lagi ngeramein buku You Do You. Jadi mungkin teman-teman di sini yang udah pernah baca ini bersyukur banget ternyata banyak yang ngerasain manfaatnya. Jadi per bulan lalu itu sudah terjual lebih dari 20.000 kopi. Artinya ya buat saya ada 20.000 orang yang mengapresiasi dan ngerasain manfaat dari buku ini gitu. Jadi masih lagi terus ngeramein buku ini supaya makin banyak orang yang melek. Yang kedua ya masih terus bikin edukasi tentang investasi juga di YouTube saya gitu. Oke, jadi tadi kesibukannya masih seputar ini ya, memberikan awareness ke orang-orang gimana caranya supaya bisa improve themselves. Kalau aku tuh salah satu video yang aku suka banget pas Mas Ruby ngomongin soal pas dibuka talk ya Mas, specifically. Pas Mas Ruby bilang keluar dari zona nyaman. Nah, ini lumayan berkaitan sama topik kita malam ini nih. Kan biasanya aku udah berkarir selama 9 tahun gitu ya. Dan beberapa kali aku berpikir gitu, gimana sih caranya menaikkan ini ya, nambah cuan gitu.
Apakah aku harus keluar dari zona nyaman aku sekarang, seperti mulai berbisnis atau bikin mungkin konten gitu ya. Tapi karena sekarang ini aku tuh masih bingung gitu gimana caranya aku bisa membagi waktu. Nah, salah satunya pas Mas Ruby bilang harus berani keluar zona nyaman, tapi tetap harus juga menemukan balance-nya. Nah, Mas boleh diceritain nggak dari pengalaman pribadi Mas Ruby sendiri, kalau emang kita mau mengembangkan diri gitu, mau meningkatkan growth dari diri sendiri dan juga mungkin dari pendapatan dari Mas Ruby Ya, sendiri, ada tips and triknya nggak? oke. Kalau saya ngerasa bahwa kita perlu sadar dalam pilihan karir kita untuk bisa memetakan apa yang saya sebut sebagai high income skills, apa yang saya sebut sebagai low income skills. Nah, jadi um, contohnya kayak gini teman-teman ya. Mungkin kalau high income, low income teman-teman berasanya kayak masih ngawang. Contohnya gini, um, dulu waktu saya di sales, saya waktu lagi ngulik untuk mau pindah ke fotografi gitu, saya menemukan satu hal yang menarik gitu. Kenapa ada orang yang foto satu project satu hari itu bisa dinilai 500.000 nilai projectnya. Hmm. Ada orang yang foto satu hari satu project dinilai 5 juta, ada orang yang satu hari satu project dinilai 50 juta. Ya kan? Padahal kan kalau kita lihat sama-sama fotografer gitu. Mm-mm. Nah, disitulah saya mulai melek bahwa oh ternyata ada hal-hal dalam hidup ini yang dinilai lebih tinggi sama dunia karena dianggap sebagai high income skills. Nah, skill-skill yang quote-unquote bergaji atau berpendapatan tinggi gitu. Apa yang bikin beda di lingkungan kita? Kalau misalnya, let's say Rika di startup, ya apa Mm-mm. yang bikin di startup itu dinilai tinggi? Nah, biasanya orang-orang yang nomor satu ya, kalau saya Ya. melihat orang-orang yang punya skill technical biasanya tuh. Kalau udah ngomongin soal coding, programmer, software engineer, itu biasanya mereka masuk Hmm. dalam tier-tier yang secara gaji akan lebih tinggi, Oke. gitu, right? Karena langka juga, susah dicari, rebutan, gitu. Ya. Nah, begitu juga di fotografi, saya menyadari ada orang-orang yang dibayar tinggi, kenapa? Karena tadi mereka punya skill-skill yang langka, yang gak dimiliki sama orang banyak, dan pengalamannya juga nggak dimiliki sama orang banyak, gitu. Hmm. Um, jadi buat teman-teman yang lagi mencari untuk potensi cuan baru atau menambahkan pendapatan, menurut saya yang pertama cari itu dulu. Di bidang Ya. kita, mana nih high income skills? Lalu petain ke diri kita sekarang. Oh, ternyata gua tuh masih belum di value setinggi itu karena ya emang gue masih kurang 2, 3, 4, 5 skill ini gitu. Nah, jadi PR Oke. kita ya mengejar kekurangan itu dengan belajar, dengan upgrade diri, dengan ikut kursus mungkin, dengan tadi ngajak orang yang lebih pintar untuk makan siang supaya kita bisa tahu, bisa amati, tiru, modifikasi pengalaman dia gitu. Oke. Jadi buat saya itu sih waktu itu ya. Jadi kalau gitu ultimate questions-nya tadi kan di topiknya tambah penghasilan atau tingkatkan investasi. Nah, aku Ya, ngelihat dari konten-kontennya Mas Ruby sendiri kan banyak ngomongin soal dunia keuangan dan investasi juga ya. nih. Jadi sebenarnya dua-duanya jalan, bisnis jalan, Mm-mm. self growth-nya juga jalan, terus kayak untuk investasinya juga jalan nih. Kira-kira dari Mas Ruby sendiri ada nggak sih hal yang bisa di-share ke kita supaya kita bisa belajar? Saya tadi kan Mas Ruby udah bilang, oke, gimana cara kita bisa growing as a person, as a personal dan Ya, profesional juga. Kalau dari sisi investasi sendiri, Mas Ruby ada tips and trick nggak buat orang-orang yang baru mau mulai misalnya? ya. Baru aja tadi siang saya posting juga nih soal Bimani di Instagram saya. Kalau teman-teman belum lihat bisa lihat gitu. Seringkali kalau kita ngomongin soal karir, ujung-ujungnya ke keuangan dan investasi, kita itu jadi membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Makanya lebih banyak dan lebih mudah buat kita untuk teriak, ah lu kan enak, lu bisa sekolah tinggi, ah lu kan enak, keluarga Mm-mm. lu punya uang, atau lu kan enak ya. Padahal sebenarnya setiap dari kita itu punya kelebihan masing-masing. Contohnya gini teman-teman ya, saya udah bikinin hitungannya gitu. Kalau sekarang teman-teman di usia 20-an, usia berapapun gitu ya, tambahin 27, oke, misalkan sekarang umur Mm. 20, tambahin 27, di umur
47 nanti teman-teman bisa punya investasi senilai total 1M. Hanya dengan sesimpel berinvestasi 1 juta setiap bulan di reksadana selama tadi 27 tahun ke depan, ya, eh, dengan asumsi return sekitar 7,5% per tahun. Ya. Nah, itu kan bukan sesuatu yang sulit, gitu menurut saya ya. Masih bisa kita perjuangkan 1 juta per bulan, gitu. Dan buat kita yang nggak punya uang banyak dan kita yang masih muda, penghasilan masih belum gede, yang kita punya apa? Yang kita punya waktu. Kalau kita bisa mulai sedini mungkin, di umur tadi tambah 27, umur 47, kita udah bisa punya quote-unquote dana pensiun 1M gitu. Nah, itu kan harusnya kita fokus ke kelebihan itu. Bahwa kita di umur 20-an, kita punya kelebihan waktu yang bisa kita manfaatin. Kalau kita bisa naikin pendapatan kita tadi lagi, dengan yang tadi saya bilang, cari high income skill, even better. Ya kan, bisa jadi yang kita tadi invest 1 juta, kita jadinya invest 2 juta atau 3 juta, ya secara simpelnya harusnya angka 1M tadi menjadi 2 kali lipat, menjadi 3 kali lipat kan. Gitu. Nah, jadi menurut saya kita fokus ke apa yang kita punya dan apa yang menjadi kekuatan kita sih teman-teman. Kalau bicara soal investasi. Dan buat anak muda, nomor 1 kelebihan kita adalah kita masih punya banyak waktu. Nah, nyambung nih tadi Mas kan sempat ngomong Ya, kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain ya. tuh. Aku udah mungkin umurnya nggak muda lah ya, sekarang udah 33 tahun juga masih sering comparing gitu. Ya. Aku pengen penasaran sih Mas, waktu Mas Ruby sendiri start investing tuh pas di umur berapa? Dan Ya. mungkin bisa share pengalaman pertamanya, susah nggak sih? Gimana sih caranya bisa cepet, mungkin bisa cepat ngerti gitu. Paling gampangnya hitung-hitungan kayak tadi kan mungkin nggak semua, aku jujur ya di umur 23, 10 tahun yang lalu aja mungkin nggak ngerti gitu. Reksadana itu apa? Ini kayaknya freeze lagi ya, coba. Ntar aku cek. Oke, bentar ya guys, aku coba cek lagi. Bentar. Aku invite dulu ya Mas Ruby-nya. Oke, sambil nunggu Mas Ruby join, kalau ada yang mau curhat colongan di kolom komentar boleh. Oke, welcome back. Masih freeze ya. Bentar ya guys. Sambil nunggu Mas Ruby mungkin pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama teman-teman. Ah, ini dia. Welcome back Mas. Ya. Ya, tadi aku dengar kok pertanyaannya. Oke. Jadi gimana buat kita yang pengen invest supaya tadi apa? Gimana pengalaman cara mulainya pertama, ya? Gimana cara mulainya? Nah, kalau pertama saya invest itu sebenarnya jujur ya teman-teman, di umur 20-an itu saya lebih banyak invest ke diri sendiri dulu. Karena waktu itu saya tahu bahwa saya pengen naikin income saya dulu. Nah, jadi kembali ke strategi teman-teman masing-masing. Kemudian setahun 2 tahun setelah saya udah mulai mengalami percepatan income, ya, disitulah saya decide untuk saya mau mulai invest. Nah, salah satu investasi yang pertama saya itu di properti, gitu. Investasi yang pertama saya itu salah satunya di properti karena waktu itu ya namanya anak muda ya, BM banget tuh, terus kayaknya kalau bisa mandiri tinggal sendiri di luar rumah tuh kayaknya wah punya bachelor pad-nya sendiri kan kalau orang bilang gitu. Nah,
habis itu saya mulai melek lagi dan akhirnya mulai ngelihat lebih jangka panjang, teman-teman. Saya mulai menyadari bahwa, oh, sebenarnya saya punya potensi masalah eh, Oke, ini nge-freeze lagi ya. Sebentar aku coba invite lagi. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu mungkin ngobrol-ngobrol. Ah, udah balik lagi. Halo Mas. Oke, sambil menunggu Mas Ruby, kalau ada pertanyaan mungkin buat teman-teman yang suka membandingkan diri sendiri, membandingkan dirinya dengan teman-teman, atau yang masih takut-takut buat investasi, bisa share sama kita di sini di kolom komentar. Ini udah lumayan banyak sih pertanyaannya, nanti kita jawab di sesi Q&A ya guys. Bentar. Oh, ada pertanyaan nih. Kalau aku sendiri, oh udah, bentar ya. Kalau aku sendiri investasinya gimana? Aku mungkin mirip-mirip kayak Mas Alexandro, Mas Ruby ya. Pas masih muda, aku lebih banyak ngabisin waktu buat ini, buat meningkatkan kapasitas diri aku sendiri. Karena aku kan profesional, jadi aku kerja ya. Jadi banyak belajar tentang ilmu marketing gitu. Nah ini Mas Ruby udah join. Oke sorry Mas, ya kita lanjut teman-teman, ya. saya udah sampai coba 3 jalur internet yang berbeda di rumah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semoga yang kali ini aman nih di jalur ketiga nih. Ya, this happens nih, nggak apa-apa Mas. Oke, boleh dilanjut Mas. Tadi seru banget kepotong sampai meningkatkan apa namanya dari diri sendiri, dari income, Ya, percepatan, ya. terus sempat bilang Terus ke investasi di properti ya Mas. Ya. yes, properti, lalu Mm-mm. kemudian saya mulai menyadari bahwa saya mesti nyiapin sesuatu yang lebih jangka panjang lagi nih. Oke. Karena kebanyakan dari kita punya potensi isu dengan generasi sandwich, yaitu kalau nanti kita udah berkeluarga, kita punya anak, punya tanggungan, kemungkinan besar kita juga perlu menanggung orang tua kita ketika mereka Ya. mulai masuk ke usia pensiun gitu. Nah, disitulah saya mulai melek bahwa wah nggak bisa nih santai-santai doang gitu. Um, Nah, itulah mulai saya masuk ke investasi di reksadana, mulai investasi di saham, sesuatu yang tujuan keuangan lebih jangka panjang, lebih dari 10 tahun, dan memang nggak untuk dipakai dalam waktu 10 tahun ke depan, bahkan lebih dari itu. Ya, Oke. jadi mulai pakai instrumen yang berbeda-beda gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita tadi ada dua pilihan dari tambah penghasilan atau tingkatan investasi dari Mas Ruby sendiri, pas masih muda menggenjot, oke gimana caranya dapat penghasilan yang lebih besar, baru pas udah Ya, bisa lebih aman, baru Mas Ruby meningkatkan dari sisi investasi ya Mas. Ini ada betul. beberapa pertanyaan yang terkait dari topik kita malam ini. Sebenarnya kalau kalau mau sebentar ya. Nah, ini dia oke. Okay. Oh, ini ada beberapa yang tadi aku lihat di kolom pertanyaan pengen minta dijelasin lagi Hmm, pas Mas Ruby menambah penghasilan tuh gimana caranya bisa bisa sampai di titik yang kemarin akhirnya pede untuk mulai investasi lagi karena mungkin kan buat ya, kayak fresh graduate yang baru kerja pertama kali mungkin nggak kebayang gitu Mas gimana caranya ya, bisa sampai sana gitu. ya. Teman-teman kalau bicara soal nambahin penghasilan, itu opsinya banyak banget. Masalahnya kita mau ngulik apa enggak. Contohnya gini, saya kembali ke 12-13 tahun yang lalu ya.
ketika pertama kali lulus kuliah, bahkan sebelum lulus kuliah emang dasarnya anaknya banyak maunya, udah cari sumber penghasilan tambahan gitu. Dulu saya Sabtu Minggu itu jadi wedding organizer yang bangun jam Oh, 3 pagi, nemenin brides-nya makeup, oke. kemudian nganterin groom-nya ke sana sini gitu ya, sampai kelar jam 11 malam. Nah, satu hari itu kita kalau menjadi tim untuk IO, itu dibayar antara 500.000 sampai 1 juta satu hari. Oke. Nah, teman-teman iseng-iseng aja dihitung ya. Kalau di bulan yang ber kayak gini, yang dimana Sabtu Minggu itu ada pernikahan, 1 minggu 2 kali, 1 bulan ada 4 minggu, berarti maksimal kita bisa jadi IO 8 kali sebulan. Ya. Ambil tarif terendahnya 500.000. 8 kali sebulan kali 500.000 itu udah 4 juta loh. Ya. Masalahnya banyak orang yang daripada dia kerja tambahan di Sabtu Minggu lebih prefer Netflixan di rumah nyelesain Rebahan 12 ya. episode Squid Ya. Game gitu, ya kan? Nah, itu kan kembali ke pilihan. Nah, makanya Ya. saya sekarang di umur 30-an, mungkin secara keuangan udah lebih secure, lebih stabil, lebih solid, ya karena tadi sudah membuat sacrifice atau pengorbanan-pengorbanan di umur 20-an dulu gitu. Jadi Sehingga nggak YOLO sekarang ya Mas ya? Nggak YOLO ya Mas pas yol, umur 20-an? nah, Hmm. ya justru saya ngerasa gini teman-teman, kalau mau YOLO, saya umur 30-an mau YOLO sampai puas tuh bisa. Ya. Ya, sekarang gini deh, YOLO-nya anak sama umur 20-an ngapain sih? Oh, ngeliat teman udah jalan-jalan ke Jepang dulu, ngeliat teman udah jalan-jalan ke Amerika dulu. Santai aja, Amerika akan Ya. bubar. 20 tahun dari sekarang masih ada New York, Ya. akan begitu-gitu terus, London akan begitu-gitu terus, nggak akan kemana-mana. Gitu. Tapi, teman-teman kalau nggak maksimalkan waktu muda kita, ya, bisa mundur nggak waktunya? Bisa Ya. ngulang nggak balik ke umur 20? Nggak bisa. Itu baru bicara soal waktu. Yang kedua saya bicara soal kesehatan, soal fisik, soal mindset. Umur 20-an mungkin kita masih menggebu-gebu ya. Mungkin kita gaspol gitu ya, kerja di startup 12 jam gitu kan. Mungkin karena lagi pembuktian banget ke bos supaya Ya. naik pangkat, kita masih kuat. Coba kayak saya sekarang umur 35, kerja 12 jam itu Jompo. udah udah jongkok gitu, Ya. udahannya udah kayak aduh tolong saya mau pijit di mana gitu ya. Ya. Uh, nah, jadi your 20s are the times you are supposed to be fighting it out menurut saya. Ya. Nah, jadi kalau bicara kembali ke penghasilan tambahan banyak banget, saya bisa kasih 5 lagi langsung. Contohnya gini, Hmm. ini karena kebetulan saya ngeliat Rika ya. Contohnya gini, paling simpel nih teman-teman ya. Kita bisa jualan rambut. Nih rambutnya kan bagus nih. Oke. toh akan toh akan dipotong juga suatu hari kan kalau Ya. kepanjangan kan. Ternyata ada website yang mau nerima rambut yang apalagi kalau yang bagus gitu ya terus lumayan tebal dan shiny, warnanya natural, nggak dicat-cat. Itu bisa dihargai berapa ratus dolar tuh teman, 300 sampai 500. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi saya udah bicara soal IO. Yang ketiga, banyak banget teman-teman saya yang seangkatan saya di umur 20-an. Mereka itu mulai bikin konten nge-review makanan, nge-review kosmetik, nge-review pakaian, nge-review apapun yang menurut mereka mereka suka. Mm-mm. Ya, nggak terasa setahun 2 tahun mereka mulai punya audiens, tiba-tiba satu postingan mereka di Instagram dihargai 1 juta rupiah, Ya. ya kan? Dalam seminggu mereka nggak perlu posting banyak-banyak, cukup 2 postingan aja. Ya. Kaliin lagi sama sebulan, 2 postingan seminggu kali 4 minggu sebulan, mereka punya penghasilan tambahan 8 juta. Itu di luar pekerjaan utama mereka gitu. Ya. Dan mereka bisa kerjain secara sampingan. Itu baru ketiga jadi content creator. Yang keempat, teman-teman kalau butuh pekerjaan tambahan lagi untuk hasil duit, saya juga pernah jadi tutor. Ya. Oke. Waktu saya SMP, saya ngajarin anak SD. Waktu saya SMA, saya ngajarin anak SMP. Sampai. Waktu saya kuliah, semua saya ajarin. Mau anak SD, SMP, SMA, ayo gaspol. Ya Oke. kan? Nah, jadi banyak banget teman-teman yang kita bisa Sebenarnya. kerjakan gitu sebenarnya. Asal tadi
paham bahwa ya pengorbanan kita di umur 20-an itu goalnya untuk diinvestasikan, untuk bisa kita nikmati nanti 5, 6, Ya. 7 tahun kemudian. Jadi sebenarnya yang aku tangkap kan tadi ada berapa tuh? Lima cara ya dari Mas Ruby sendiri. Yang penting tuh kita bisa secara kreatif menemukan apa yang kita suka dan bisa dijadikan side hustle gitu. Karena at the end of the day kalau kita makin umur makin nambah, ya dengan kapasitas investasi yang lebih, ya malah makin baik ke depannya. Sorry ya, putus lagi, aku coba invite. Oke. Sambil menunggu, nih dia balik lagi Mas. Ya tadi aku sempat nge-recap dikit gitu Mas, gimana Ya, caranya pas masih muda bisa secara kreatif menemukan hal-hal ya, yang disukai yang bisa jadi side hustle gitu. Apalagi kalau disukain kan makin ngejalinnya makin ringan ya Mas ya. ya, Oke, karena tadi kita udah ngomongin dari sisi penghasilan nih Mas, aku mau ngomongin lebih ke investasi. ya, Kan tadi aku sempat mention Mas Louis sempat bilang reksadana lah ya. ya. Kenapa dari semua instrumen investasi sebagai pemula kita harus consider reksadana? Buat Menurut Mas saya Louis gimana? reksadana itu jalan yang cukup masuk akal Mhm. untuk kita yang mau memulai membiasakan diri invest. Karena gini, satu, kalau kita mau beli saham langsung atau obligasi langsung, itu entry point-nya tinggi, ya. Mungkin butuh jutaan. Gitu. Tapi dengan reksadana 10.000, 50.000 aja kita bisa masuk mulai investasi, gitu, ya. Nah itu yang pertama, entry point-nya lebih mudah. Dan yang kedua, kalau kita pilih beberapa reksadana yang sesuai, sambil contoh gini nih, reksadana pasar uang, Ya. yang rata-rata isinya itu adalah deposito atau setara deposito atau obligasi pemerintah, sehingga kecenderungannya itu return atau bunganya itu stabil. Kalau teman-teman cari reksadana pasar uang yang tepat, ya nanti waktu teman-teman buka aplikasi Bimani, terus kemudian teman-teman lihat chartnya gitu ya, performa 3 tahun yang lalu, performa 5 tahun yang lalu, teman-teman akan bisa lihat bahwa reksadana pasar uang itu kecenderungannya naik terus gitu, stabil ya. Tapi ya returnnya nggak sampai heboh banget, rata-rata di bawah 10%, 7%, 8% sekitar itu. Nah, buat teman-teman yang belum terbiasa invest, biasanya susahnya adalah ketika pertama kali naruh duit kita di reksadana, itu kan kayak kita naruh duit kita ke orang lain gitu ya. Ya, sehingga kita perlu ngebiasain diri dulu untuk apa ya, ibaratnya ya, untuk bisa tidur nyenyak Hmm. karena duit kita di orang lain gitu. Ya. Nah, menurut saya reksadana itu tempat yang bagus untuk memulai karena alasan-alasan itu. Dikelola dengan baik oleh manajer keuangannya, Ya. terus returnnya juga lumayan stabil, dan tadi mulainya bisa dengan harga yang enggak sampai jutaan, ratusan ribu aja udah bisa masuk atau bahkan puluhan ribu juga bisa gitu. Oke. Nyambungin Mas tadi kan harus bisa tidur nyenyak kalau kita invest di suatu tempat. Nah, aku mau tambahin informasi sedikit. Bimani itu Ya, adalah aplikasi yang diawasi oleh OJK juga. Jadi harusnya semua orang bisa investasi kapan saja dan di mana saja dengan produk pilihan yang sesuai dengan profil risikonya. Nah, Mas, aku mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi sebelum kita ngejawab pertanyaan dari teman-teman kali ya. siap. Um, Kalau dari Mas sendiri, mungkin bisa di-share kali ya Mas, pas awalnya belajar dari mana sih soal investasi? Dari mana sumber-sumbernya biar teman-teman tuh bisa mulai mencari gitu ya? Kan udah banyak nih konten di YouTube, kita bisa Google, tapi dari Mas sendiri, Mas bisa share nggak real experience-nya? Mungkin bisa diikutin sama Ya, teman-teman gitu. ya, mungkin teman-teman saya suka banget ngulik dari buku ya, karena banyak banget Hmm. buku-buku yang cukup dalam membahas investasi. Bisa teman-teman catat. Yang pertama, saya dulu baca buku judulnya Untuk Indonesia yang Kuat. Pengarangnya itu Mbak Ligwina Hananto. Lalu yang kedua ada bukunya Mbak Prita Gozi, judulnya Make It Happen.
Oke. Lalu kalau mau ngedalamin lagi sedikit soal investasi, ada dua buku teman saya. Kalau tadi kan yang dari perempuan, sekarang yang cowok-cowok nih. Boleh. Ya, ada namanya Rifan Kurniawan. Lalu yang kedua ada yang namanya Andika Diskartes. Nah, jadi Ya. teman-teman cari buku-bukunya mereka itu cukup basic, artinya bahasanya nggak sulit, gampang dimengerti, dan cukup jelas untuk memaparkan semua instrumen investasi yang teman-teman bisa pilih gitu. Hmm. Thank you banget, Mas. Oke, kita mulai jawabin pertanyaan dari audiens ya. Let's Ini yang go. pertama nih, ada yang menarik Hmm. banget. Anak mahasiswa bisa nggak sih mulai investasi dan apa yang harus diperhatikan untuk mulai invest pertama kali? Bisa banget, mahasiswa definitely bisa banget mulai investasi. Yang pertama diperhatikan adalah, menurut saya, eh, produk investasi banyak banget, sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Jadi misalnya gini teman-teman, misalnya kita mau invest untuk, kayak saya tadi, untuk dana pensiun yang mungkin baru kepake 20-30 tahun dari sekarang gitu. Hmm. Nah, kalau seperti itu, ya saya bisa lebih fleksibel gitu. Saya bisa ngambil bentuk investasi yang kalau saya mau yang aman dan santai banget, kayak yang tadi saya bilang, 1 juta per bulan, cari reksadana pasar uang yang return-nya 7,5% per tahun, Ya. ya udah rutin aja pokoknya setiap bulan 1 juta, sejuta, 27 tahun kemudian akan jadi 1 M. Gitu. Oke. Nah, kalau kita jangka panjang banget. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang ngerasa, oh saya pengen invest untuk jangka yang lebih pendek. Misalnya 5 tahun dari sekarang teman-teman mau nikah, gitu Hmm. ya. Ini biaya nikah nih misalnya gitu. Nah mungkin kita bisa ngambil apa namanya bentuk investasi yang lain gitu. Misalnya saya bisa coba reksadananya yang campuran. Misalkan sebagian ada sahamnya, sebagian ada obligasi atau deposito isinya. Ya. Biasanya yang campuran ini punya potensi return tadi antara 10 sampai 15%. Nah, kembali lagi teman-teman sesuai dengan tujuan keuangan tadi gitu, ya nggak? Ya. Um, Tadi ilustrasi saya kurang clear, sebenarnya saya tambahin sedikit kalau misalkan soal biaya nikah tadi, misalnya teman-teman butuh saya 100 juta, sekarang teman-teman baru punya 50 juta, ya kan? Nah, teman-teman Ya. bisa ngitung kan jarak 50 ke 100 juta itu supaya bisa kejadian dari investasi perlu return berapa persen setiap tahun. Nah, tinggal Benar. dicari tuh reksadana yang sesuai Ya. untuk ke goalnya teman-teman. Hmm. Makanya waktu nanti buka aplikasi Bimani, setiap reksadananya dibacain tuh, dilihat, oh performa 5 tahun terakhir berapa persen, kemudian isinya apa aja, supaya teman-teman tahu yang cocok buat teman-teman. Gitu. Thank you, Mas. Oke, aku Hmm, go to the next question ya. Mas Ruby, ya, kalau dipersentasekan, berapa ya. porsi masing-masing instrumen investasi Mas Ruby yang dipunyai sekarang? Oke. Tadi saya bicara kalau saya apa ya? Hmm. Oke, sorry, saya rapiin aja biar gampang teman-teman. Ya. Tadi sempat bicara bahwa untuk tujuan keuangan saya adalah nomor satu, memutus rantai sandwich generation. Sehingga karena orang tua saya sekarang sudah di usia pensiun, saya banyak taruh investasi saya di obligasi. Ya, Oke. kenapa? Karena obligasi pemerintah itu kan satu, terjamin, dilindungi sama undang-undang. Ya, pasti dibalikin lah sama negara intinya gitu. Hmm. Nah, obligasi itu bentuknya negara berutang sama kita. Ya. Sebagai gantinya kita diberikan bunga kurang lebih 7 sampai 7,5%. Kenapa saya taruh di situ? Karena saya perlu kepastian setiap 6 bulan akan ada cair dana bunga ya yang bisa saya ambil dan saya pakai buat nih buat orang tua saya biaya hidup Oke. gitu. Nah saya nggak bisa invest di sesuatu yang beresiko. Saya nggak bisa taruh dana yang sama di pasar saham yang 6 bulan kemudian bisa kemungkinan tiba-tiba ada crash. Oke. Wah nanti orang tua saya makan apa gitu kan. Nah Hmm. jadi sekali lagi karena tujuan keuangannya itu saya pakainya si obligasi. Nah, Oke. tapi untuk saya dana pensiun nanti gitu ya, which is yang masih mungkin sekitar 20 sampai 30 tahun dari sekarang, saya mayoritas naruhnya di mana? Naruhnya di reksadana saham
sama di sahamnya langsung gitu ya. Kenapa saya langsung pilih di saham? Karena ada beberapa emiten yang saya suka banget, yang saya tahu Oke. ini bagus banget. Di waktu kemarin crash, saya buru-buru top up yang banyak gitu, karena itu potensi yang mungkin nggak akan keulang lagi gitu momennya. Lalu yang kedua, saya juga taruh di reksadana. Kenapa? Kayak tadi, karena memang untuk jangka panjang banget. And then, ya mungkin kalau boleh nyebut-nyebut sedikit, saya juga ada porsi 5% lah dari portfolio saya yang memang dipakai buat investasi yang cukup risky. Ya, Oke. tadi soalnya di komen ada yang nyebut kripto gitu. Nah, Mm-mm. saya 5%, saya teman-teman sekali lagi ya, karena saya tahu risikonya gede banget, saya tidak pernah lebih dari 5% untuk Oke. ditaruh di kripto dan NFT Ya. gitu. Mhm. Jadi benar-benar tergantung profil risiko masing-masing ya. Jadi yang bisa menemukan Yes, balance kita juga sendiri. yes, Oke, ada pertanyaan yang menarik nih mewakili ya. ibu-ibu nih, karena aku juga udah punya anak ya. Jadi jenis investasi apa sih yang cocok buat ibu-ibu di rumah, Mas? Bisa kasih ini nggak tipsnya? Oke, oke. Sebenarnya menurut saya nggak beda jauh ya. Mau ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, anak kuliah. Pada akhirnya kembali ke pertanyaan yang sama. Eh, Tujuan keuangannya apa? Gitu. Nah, Ya, dari situ kita baru pilih produk yang sesuai. Nah, tapi mungkin kalau spesifik bicara soal eh, ibu-ibu dalam bentuk karakter investasinya, mungkin saya bisa bilang baiknya mencari bentuk investasi yang tidak perlu terlalu banyak kita perlu campur tangan oke. gitu. Jadi nggak Kenapa? terlalu Karena banyak harus dianalisis gitu ya, Mas ya. Karena aku udah keburu betul. ini kayak selain sibuk apa ya, JPR sendiri gitu loh, Mas, baca laporan keuangan segala macam. Kayaknya aku mewakili banyak ibu-ibu kali ya di sini. Yes, Ya, benar. Em, kalau saya asumsi anaknya masih umur di bawah 5 tahun ya? enggak, udah 8 tahun sih. 8 tahun? Wow. Ya, Nah, apalagi gitu 8 tahun kan demand-nya makin tinggi ya. Mungkin yang ya, tadinya kita eh, maksudnya bisa kita alihkan ke orang lain, sekarang lebih perlu lagi kita yang ngajarin, kita betul. yang ngobrol gitu. Nah, jadi waktu kita semakin terbatas. Nah, Betul, Mas. dengan itu teman-teman, ya kita cari yang tadi nggak perlu analisa terlalu dalam, nggak perlu Ya, terlalu ribet. Reksadana itu menurut saya salah satu opsi yang bisa dipakai gitu. Karena kalau kita langsung setuju. masuk ke saham, saya sendiri sebelum ngambil keputusan masuk ke satu emiten tertentu, mungkin saya butuh sekitar 8 sampai 12 jam. Oke, Itu oke. untuk ngebacain laporan keuangan, membuat estimasinya, membuat valuasinya, ngitung ini masuk akal apa enggak. Terus saya akan masuk di entry point harga berapa. Uh, dan itu menurut saya time consuming sih lumayan ya, Hmm. gitu. Jadi cocok ya reksadana Jadi ya, Mas ya. Jadi sekali lagi kalau kembali ke ya, karakter investasinya mungkin buat ibu-ibu oke, fix lagi ya. Jadi cocok nih reksadana. Jangan jangan lupa download ya di sini ya, Bu Ibu. Oke, sambil kita menunggu, bentar ya aku kumpulin lagi pertanyaannya. Bentar. Invite. Oke, welcome back. Oke, tadi ya, terakhir aku sempat bilang nih, aku ngajak teman-teman, terutama kalau profilnya mm, mirip sama kayak aku, ibu-ibu yang sibuk ngurusin anak, sibuk kerja atau ya, sibuk di rumah ya, juga. Aku ajakin teman-teman buat download download Bimani dan mungkin yang tadi berarti reksadana ya, paling cocok ya Mas ya berarti ya. Oke, ini yes. aku balik lagi ke beberapa menit pertama yang kita sempat ngobrol nih. Ada satu pertanyaan Ya, yang mungkin menarik. Udah coba beberapa cara untuk dapetin penghasilan tambahan, tapi gagal terus ya, Mas Ruby. Gimana caranya ya Mas? oke. Nah, ini obrolan yang baru aja 2 minggu lalu saya ketemu teman lama saya terus kita bahas gitu. Oke. Memang kalau bicara soal kesuksesan secara finansial gitu ya, pendapatan tambahan, ada banyak faktor kan yang mempengaruhi. Nomor satu menurut saya udah pasti skillnya dulu.
Kalau kita nggak punya skillnya, ya susah untuk kita bisa dapat pekerjaan yang dinilai tinggi sama orang gitu. Yang kedua, networknya. Bisa jadi kita ketemu dengan orang yang tepat sehingga bisa masuki kita ke pekerjaan yang tepat. Atau karena punya teman-teman tertentu bisa ngasih kita sebuah project yang nilainya lumayan gitu. Nah, tapi dari semua itu, menurut saya ada satu faktor yang jarang dibahas orang dan jarang diakui, yaitu faktor hoki atau luck. Ya. Ya, itu nggak bisa dipungkiri gitu teman-teman. Kayak misalnya gini, saya kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak beruntung-beruntung banget. Misalnya saya lulus kuliah 2008, 4 tahun saya belajar marketing, lulus 2008, kerja marketing 4 tahun, 2012 tiba-tiba lahir sebuah quote-unquote binatang baru namanya Instagram. Ya. Ya. Berarti 8 tahun saya belajar dan praktekin marketing, itu tiba-tiba jadi sia-sia karena marketing berubah total di 2012 karena ada sosial Ya. media, right? Itu kan Ya. faktor luck. Saya nggak bisa ngatur saya lahir tahun berapa, kuliah tahun berapa gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kalau kejadiannya sudah mencoba sekali, 2 kali, dan kita udah kasih terbaiknya kita, dan masih belum berhasil, bisa jadi faktor luck tadi yang kita belum ketemu. Ya, nah kalau udah kayak gitu pilihannya dua buat saya. Nomor satu, kalau kita memang yakin kita bagus dan jago di bidang tersebut, ya berarti tinggal nunggu lucknya datang. Nah, sabar-sabaran tuh kita. Ya. Tapi yang kedua, kalau kita setelah mengevaluasi diri, kita sadar, oh ternyata gue emang gak jago-jago banget di sini, pantesan. Gitu ya. Nah, mungkin saatnya kita untuk mengevaluasi, ngukur lagi, oh ternyata ada hal lain yang kita lebih jago, ada hal lain yang kita lebih punya skillnya. Nah, boleh kita belok ke hal lain. Gitu. Bisa jadi hoki kita lebih baik di hal yang baru itu. Gitu sih. Tapi kan nggak gampang Mas buat seseorang buat career shift gitu ya. Ya. Mungkin dari situ ada apa ya, reluctant lah orang untuk kayak keluar dari comfort zone. Mungkin Mas Dwi bisa share a bit more about this, kan lumayan menarik nih kayaknya. Banyak yang seneng nih. Ya. Pembahasan ini. Saya share 2 cerita yang saya alami banget. Jadi dulu waktu saya bikin bisnis, salah satu tim saya itu adalah seorang dokter gigi yang merangkap menjadi copywriter dan social media manager. Wow. Ya. Ketika saya tanya, kenapa kamu ngerjain ini? Dia bilang, ya karena saya masih mau mengusahakan untuk belajar sesuatu yang baru di tengah-tengah kesibukan sebagai dokter gigi. Dan kebetulan buat dia masih bisa milih, kalau dokter gigi masih bisa milih mau kerja di hari apa. Gitu. Dia milih akhirnya, dia praktek 3-4 hari dalam seminggu, tapi rata-rata cuma 4-6 jam. Nah, di jam-jam lainnya, karena di tempat saya, di company saya kerjanya fleksibel, saya nggak pernah nanyain jam berapa dia mulai kerja. Yang penting kerjanya selesai. Nah, jadi cocok sama dia, gitu. Nah, jadi teman-teman, itu kisah pertama, bahwa seorang dokter gigi pun bisa akhirnya dia akhirnya mengerjakan dua-duanya. Dia juga jadi copywriter dan social media manager. Nah, lalu ada yang kedua, ini kejadian sama PA saya sekarang, personal assistant. Aduh, putus lagi. Sabar-sabar ya teman-teman, nyambung nih Mas. mohon maaf. Bisa nyambung lagi? Boleh Mas dilanjut? Tadi putus lagi. Sebentar ya. Kita tunggu Mas Ruby join. Oke, sambil menunggu, aku jawabin dikit-dikit nih. Ada pertanyaan dari Verinda Lestari. Mbak Rika, kalau beli reksadana di Bimani aman ya? Aman dong, karena Bimani
Bimani itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan teman-teman bisa memilih produk reksadana yang sesuai dengan profil risiko kalian gitu. Jadi pasti aman. Sebentar ya, aku coba. Ini nggak bisa join. Sebentar. Oke. Oke, aku udah accept. Sebentar ya. Coba sebentar. Sorry ya teman-teman, ada kendala teknis. Nah, Yes. oke Mas. Siap, thank you. Ya, jadi Sampai yang mana kedua tadi? tadi kayaknya agak nanggung nih. Yang kedua Ya. cerita tentang personal asistannya Mas nih yang Oh ya, betul. oke. Nah, jadi waktu PA saya sekarang ini join, itu dia belum full time PA, artinya dia punya pekerjaan di sebuah startup, tapi sambilan untuk pekerjaan tambahan, penghasilan tambahan dia menjadi PA untuk saya. Nah, Oke. setelah dia ngerjain sekitar 4 bulan, 5 bulan, ternyata dia ngerasa, oh kayaknya PA ini lebih cocok ya sama dia gitu. Akhirnya dia coba hunting lagi. Nah, sekarang dia malah jadi nge-PA 3 orang. Wow, oke. Ya, itu menjadi kerjaan full Oke. time dia. Dan yang di startup malah dia secara conscious dia milih untuk meninggalkan karir itu. Karena secara pendapatan dia bisa dapat lebih, secara network dia bisa dapat lebih, kemudian jam kerjanya sangat fleksibel sekali dan buat dia itu yang penting banget gitu. Oke. Nah, jadi dan dia usianya 30. Nah, jadi sebenarnya batasan-batasan kapan sih normalnya saya belok karir itu menurut saya udah sangat blur ya. Ya. Karena sebenarnya kembali keputusan kita sendiri. Sampai kapan kita mau stay di sebuah pekerjaan yang mungkin kita ngerasa ini bukan kita. Oke. Ya kalau memang kita mau berubah dan ngelakuin sesuatu ya mulai segera mungkin gitu. Supaya mungkin capek setahun, 2 tahun pasti ada masa transisi, tapi sudah itu kita tinggal nikmatin hasil kerja keras kita kan. Oke. Mungkin gitu sih teman-teman kalau saya bisa nambahin. Ya Oke, ramai thank you juga so ya, much. 140 orang. Iya, sama juga nih. Thank you banget loh Mas Ruby udah sharing sama Yes. kita. Kalau aku bisa recap dikit, tadi kayaknya ada beberapa hal yang lumayan menarik, inspiratif tapi applicable. Salah satunya adalah mulai investasi dari muda. Yang kedua, kalau mau meningkatkan penghasilan harus berani juga untuk melepaskan rebahan ya, mager-magernya itu ya. Jadi do side hustle, menemukan cara kreatif, passionnya apa sih yang bisa nambahin side income kita. Dan yang ketiga mungkin kalau produk investasi yang cocok buat pemula, ibu-ibu mahasiswa mungkin bisa coba. Aku kenalkan sedikit soal Bimani. Jadi Bimani adalah aplikasi investasi untuk saat ini produknya yang ada reksadana dari PT Buka Investasi Bersama, anak perusahaan Bukalapak dan diawasi oleh OJK. Bimani di sini bisa membantu para investor untuk mengelola portfolio mereka dengan aman dan nyaman. Dan di Bimani sendiri, siapapun bisa berinvestasi kapan saja, di mana saja dengan produk pilihan sesuai profil risikonya. Di Bimani kita juga bisa investasi mulai dari 1.000, jadi bisa banget mahasiswa mau cobain aplikasinya. Kita ada 3 produk yang berbeda, Shalendra dan Akas, itu pasar uang, dan BNP Paribas Prima dan juga BNP Paribas Equitra campuran. Di Bimani sendiri untuk fiturnya kita punya smart filter dan switching yang memudahkan kamu untuk memilih reksadana yang sesuai profil risiko kamu gitu sih. Kalau gitu aku boleh tutup ya Mas Ruby, thank you so much for coming dan thank you juga udah share sama kita. Mungkin untuk teman-teman di sini bisa follow Bimani dan juga bisa like postingan kita juga. Thank you so much Mas.
Thank you juga Rika untuk ajakannya untuk sharing-sharing hari ini. Mungkin sedikit buat teman-teman yang tadi ada nanya, apakah ini nanti akan di post juga di IGTV-nya Ya, Bimani atau disimpan di post lagi ulang nanti besokannya? Atau langsung? kita akan langsung sih, langsung Mas, habis ini. Jadi bisa Langsung ya. ditonton ulang, yes. Oke, siap. Jadi Ya, teman-teman yang kelewatan bisa langsung nonton ulang atau bisa share ke teman-temannya ya kalau mau. ya. Alright. Thank you so Thanks much again. Mas. Sungguh inspiratif, thank you so much. Selamat malam Selamat teman-teman. malam. Thank you. Lupa aku,